Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya. NIM saya 112411323. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya baca, dan di sini saya akan menelaahnya. Jadi, pernah nggak sih kalian ini bertanya-tanya mengapa beberapa organisasi itu ada yang sukses besar, tapi di tapi yang lain itu ada juga organisasi yang gagal. Nah, organisasi ini kan ada di mana-mana ya, mulai dari kelompok belajar, kelompok yang meresahkan, hingga perusahaan-perusahaan multinasional yang berfokus kepada bisnis. Jadi, apa sih sebenarnya yang membuat mereka ini benar-benar berfungsi? Nah, oleh karena itu saya akan membahasnya dalam video ini. Di video ini saya akan membahas pemahaman yang mendasar tentang teori-teori organisasi. Di sini kita akan menjelajahi berbagai macam perspektif tentang bagaimana organisasi ini bekerja, terus juga bagaimana organisasi ini berjalan, bagaimana organisasi ini berfungsi. Di sini saya akan mengupasnya sedikit-sedikit. Di sini saya akan membahasnya dari mulai organisasi klasik hingga organisasi modern. Nah, mungkin nih dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih pentingnya organisasi ini? Emang penting banget gitu organisasi? Gua kan bisa apa-apa bisa sendiri, bisa itu sendiri. Pokoknya gue orangnya individu banget. Gue nggak mau organisasi. Nah, kita kan sebagai makhluk sosial ya, kita itu butuh yang namanya bersosialisasi. Nah, organisasi ini adalah salah satu bagian. Jadi organisasi ini untuk memahami organisasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori organisasi yang bisa membantu kita menjadi anggota yang lebih efektif, ataupun mungkin pemimpin yang lebih baik, dan juga pemikir yang lebih kritis. Di sini saya bukan cuma menjelaskan teori, tapi ini adalah alat praktis untuk menghadapi dunia kerja dan kehidupan sosial. Nah, tadi kan saya bilang organisasi juga itu kelompok yang punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama ini bisa merupakan hasil yang bisa berupa barang, jasa, pengetahuan, dan lain-lain. Yang tujuannya di sini itu dapat didefinisikan sebagai output. Dan jika kita ingin menjadi output, pasti diperlukan yang namanya input. Nah, input ini bisa berupa barang mentah,
sumber daya manusia, uang, lalu juga ada informasi dan lain. Sistem sendiri juga dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau juga elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, ataupun energi. Nah, dari penafsiran yang saya jabarkan tadi, bisa diketahui bahwa ada yang namanya elemen-elemen penting di dalam organisasi, yaitu yang pertama adalah manusia, yang kedua ada kerjasama, yang ketiga tujuan bersama, lalu ada struktur dan komunikasi. Tanpa poin-poin ini, mungkin yang namanya organisasi nggak bakal jalan, atau cuma bahasanya atau juga bisa disebut formalitas. Nah, kombinasi dari beberapa elemen yang tadi saya sebutkan itu bisa menjadi kunci kesuksesan untuk organisasi. Organisasi ini ada karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Ya, tujuan apa aja? Bisa berupa barang jasa, terus pengetahuan, banyak. Organisasi juga itu dibentuk karena adanya dorongan dari dalam diri organisasi itu dibentuk karena adanya suatu dorongan dari dalam diri sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu organisasi yang berjalan jika ada organisasi yang berjalan tanpa tujuan adalah sama halnya dengan ular tanpa kepala, tidak tahu arah, tidak beraturan. Makanya suatu organisasi ini berjalan dengan baik karena didukung oleh tujuan yang jelas, tujuan yang ingin dicapai bersama-sama oleh anggota organisasi. Tujuan merupakan rel yang mengarahkan kita ke satu arah yang tepat sesuai dengan harapan kita. Nah, mungkin jadi gitu definisi dari organisasi. Jadi mungkin saya rasa cukup untuk definisi dari organisasi. Nah, sekarang kita akan geser ke jantung pembahasan, yaitu adalah teori-teori organisasi. Cara untuk memandang organisasi ini ada banyak. Terus juga teori-teori yang ada pada artikel ini mewakili perspektif yang berbeda, tergantung mindset kalian. Nah, di dalam artikel yang saya baca, mereka menulis ada 9 teori organisasi. Yang pertama itu ada teori klasik, lalu juga ada teori birokrasi, terus ada teori human relation, atau juga bisa disebut teori hubungan kemanusiaan. Terus ada teori organisasi perilaku, ada juga teori organisasi proses, suatu teori yang memandang organisasi sebagai proses kerjasama. Yang keenam
ada teori organisasi kepemimpinan. Yang ketujuh ada teori organisasi fungsi. Yang ke-8 ada teori pengambilan keputusan. Dan yang terakhir itu ada teori dari teori-teori yang saya sebutkan tadi, saya hanya akan menjabarkan beberapa teori. Nah, untuk teori yang pertama nih, teori klasik yang masih sering dipakai di perusahaan-perusahaan. Teori ini tuh menekankan struktur, hierarki, dan juga efisiensi. Biasanya teori klasik ini disebut juga teori organisasi tradisional. Teori organisasi spesialis atau teori struktural. Nah, untuk contoh itu ada pabrik dengan pembagian kerja yang jelas, yaitu jadi misalkan kalian satu kerjaan udah kerjanya itu aja, nggak ditambah kerjaan ini kerjaan itu, enggak seperti yang terjadi di perusahaan-perusahaan sekarang. Kita lanjut aja ke teori kedua, yaitu adalah teori birokrasi. Pada dasarnya ini teori organisasi birokrasi ini menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi itu harus menjalankan strategi sebagai berikut. Yang pertama itu pembagian dan penugasan pekerjaan secara khusus. Nah, kayak misalkan kalian jadi sekretaris, kalian suruh dikasih jadwal, suruh ngatur jadwal si manajer. Nah, ini birokrasi. Terus yang kedua tuh ada prinsip bawahan yang hanya bertanggung jawab kepada atasan langsung. Jadi para bawahannya ini harus nurut sama si atas. Terus juga yang ketiga, promosi dalam teori birokrasi ini didasarkan pada masa kerja, prestasi, dan juga kinerja kalian. Dan ini tuh dilindungi dari pemberhentian sewenang-wenang. Ini juga disebut prinsip loyalitas. Lalu ada di setiap pekerjaan mereka dilaksanakan secara tidak memandang bulu, tidak membedakan status sosial, tidak pilih kasih. Nah, kalian dari orang apalah, inilah, gak ada yang namanya nepotisme ataupun rasis, tidak ada. Karena teori birokrasi ini menyamaratakan, duduk sama rata, tinggi tanpa raja. Strategi ini dinamakan prinsip impersonal. Selanjutnya itu ada tiap-tiap tugas dan dalam organisasi dilaksanakan menurut suatu sistem tertentu berdasarkan kepada data peraturan yang abstrak. Strategi ini tuh dinamakan prinsip uniformitas. Contohnya itu adalah kantor pemerintahan. Lanjut ke teori ketiga, itu ada teori human relation. Ini juga bisa disebut teori hubungan kemanusiaan atau nepotisme mungkin. Teori hubungan antar manusia, teori hubungan kerja, atau apapun itu. Yang artinya itu adalah luas hubungan kemanusiaan. Adalah hubungan antara hubungan seseorang dengan orang yang lain yang terjadi dalam suatu situasi dan dalam semua bidang kegiatan atau kehidupan untuk mendapatkan suatu kepuasan hati.
Contohnya itu ada perusahaan-perusahaan yang peduli pada kesejahteraan karyawan. Lanjut, ada teori organisasi perilaku. Nah, teori ini tuh disebut teori yang memandang organisasi dari segi perilaku anggota organisasi. Teori ini berpendapat bahwa baik atau tidaknya, berhasil atau tidak, organisasi ini mencapai sasaran yang telah ditetapkan berasal dari para anggota. Sebagai contoh itu adalah tim kerja yang saling mendukung. Yang kelima ada teori organisasi proses. Suatu teori yang memandang organisasi sebagai proses kerjasama antara kelompok orang yang tergabung dalam suatu kelompok formal. Teori ini tuh memandang organisasi dalam arti dinamis. Mereka selalu bergerak, dan di dalamnya itu terdapat pembagian tugas dan prinsip-prinsip yang bersifat umum atau universal. Yang keenam itu ada teori organisasi kepemimpinan. Teori ini beranggapan bahwa berhasil atau tidaknya organisasi mencapai tujuan tergantung sampai beberapa jauh seorang pemimpin mampu mempengaruhi para bawahan, sehingga mereka itu bisa bekerja dengan semangat yang tinggi dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif. Terus yang ketujuh itu ada teori organisasi. Fungsi organisasi itu adalah sekelompok tugas atau kegiatan yang harus dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai pemimpin atau manajer yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi. Terus yang ke-8 itu adalah pengambilan keputusan teori. Adalah teori pengambilan keputusan. Nah, di teori ini itu dilandaskan pada adanya keputusan yang dibuat oleh para pejabat di setiap tingkatan, baik keputusan di tingkat puncak yang membuat ketentuan pokok atau kebijaksanaan umum, terus keputusan di tingkat menengah yang membuat program-program untuk melaksanakan keputusan administratif, maupun keputusan-keputusan di tingkat bawah. Nah, tadi saya udah menjelaskan beberapa teori-teori tentang organisasi. Sekarang saya akan geser ke bagian kesimpulan. Pertama itu saya akan menyimpulkan definisi dari organisasi. Definisi organisasi ini jumlahnya cukup banyak, dan tiap-tiap ahli mendefinisikan organisasi sesuai dengan kepentingan penelitiannya. Namun, inti pendefinisian organisasi adalah wadah tempat orang berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama. Seperti yang saya bilang tadi, dari banyaknya definisi organisasi, itu kemudian beberapa ahli mengklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu adalah organisasi sebagai mesin, organisme, otak, kultur, sistem politik, penjara psikis, transformasi, instrumen dominan. Ini pendapat dari Morgan. Untuk memahami teori organisasi adalah investasi berharga untuk masa depan. Oleh karena itu, mari kita terapkan pengetahuan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di kampus, tempat kerja, maupun di komunitas. Nah, saran saya, teruslah belajar dan berdiskusi tentang organisasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mungkin
Segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin dari segi pencahayaan, omongan saya yang salah. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya Rizky Aditya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.